Da urang kami bakal maot. Nanti semuanya tuh. Ibu hampuranya beli pakai kacamata gila lain sok-sokan jadi anak gitu ya. Berem mata teh. Disadari atau tidak disadari hidup kesalilana di dunia kami bakal maot. Ieu hadir kami bakal maot tuh. Maot. Orek kolot rek mora urusan maot teu nya heuh ceuk. Lalaki awewe kolot mora yakin ini maot kami bakal. Iya biar kurang lain apa kita ini kumpul saat ini esok atau lusa giliran siapa yang meninggal kita nggak tahu. Entah jamaah duluan yang mati saya belakangan atau dibalik saya belakangan jamaah duluan. Terus yang kau tinggal lagi sekarang urusan nanti tidak ada tahu. Al mautu ya'ti baghtatan kata Allah. Mati itu datangnya tiba-tiba. Makanya bersyukur kita saat ini masih diperkenankan oleh Allah ikut Ramadan tahun ini. Betapa banyak orang-orang sebelum kita sebelum datang Ramadan mereka sudah meninggal. Ada teman saya Ustaz juga sebelum datang Ramadan meninggal. Babaturan kuing Pak, teman saya paginya ojek, sorenya mati. Oh begitu, paginya ojek, sorenya mati. Aneh enggak? Aku nggak aneh sih, yang aneh pagi mati sore ojek kan? Wah, ini kenapa? Maka kematian itu datangnya tiba-tiba. Mohon maaf bagi orang yang beriman tidak akan takut mati, orang yang beriman tidak akan cari mati, tapi orang yang beriman cerdas dia akan mempersiapkan menjelang kematian nanti. Lalu apa yang akan kita bawa? Apabila saya pernah jadi juara provinsi waktu itu Pak, pesertanya ada 4 yang 3 mencret saya Bapak. Nah, kata Allah, siapa saja yang hendak ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, tentunya dalam keadaan selamat, falyamal amalan sholihah, hendaklah berbanyak amal soleh. Maka lobakeun amal soleh. Ibu, lobakeun amal soleh. Tapi Pak, ayah ibu-ibu nanya gini ke saya. Gak tahu memang dia gak tahu, gak tahu memang ngetes saya. Ibu-ibu gini, Ustaz, ya. Nanti kan kalau kita mati bawa amal soleh, iya. Terus nanti si soleh bawa amal siapa? Gitu. Ya Allah, benar. Dengan saja kayak ibu. Aku jawab, kui bawa amal mana enak, benar. Yang dibawa itu amal soleh. Mohon maaf. Dari mulai tidur sampai tidur lagi bisa berpotensi amal soleh kalau kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bayangkan dari mulai tidur sampai tidur lagi. Makanya Pak, sekecil apapun aktivitas kita itu diatur oleh agama supaya apa? Supaya jadi amal soleh. Makanya kata Nabi kalau mau tidur baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Matilah kita dalam keadaan tidur tidak dibangunkan kembali. Syahid. Kenapa? Baca doa. Bangun tidur baca doa. Mereka suka kamar mandi melangkahkan kaki yang kiri dulu baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Matilah dari kamar mandi. Aku harus baca doa syahid. Makanya Pak Karamo di kamar mandi dia harus baca doa. Mesti berkurang labu di kamar mandi mawar. Pak kalau pengen tahu orang yang nanti di kamar mandi itu lain lesang-lesang lain labu kita tadi rekas setan saya doa. Iya betul kan? Kan rumah setan di rumah kita itu kan kamar mandi. Makanya kan tadi baca doa, jangan dianggap remeh itu deh Pak. Dibutuh cina darah tinggi, atau cina meledak, iya direkas setan, ya mah. Kalau rumah setan itu rumah itu kamar mandi, makanya baca aja, dia langsung sepele. Kalengkahkan sampai kecap, baca doa. Keluar kamar mandi, melangkahkan kaki yang kanan baca lagi. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil azab wa amani. Kepanjangan bukrona kakus. Keluar dari kamar mandi bercermin, kata Nabi baca doa lagi. Allahumma kama hasantal khalqi fa hasin buluki. Ya Allah perbagus wajah dan rupaku maka baguskan pula akhlakku. Kudu make skincare kayak gelis mah. Baca doa bangun keur bercermin teh. Dianggap remeh, bener tuh. Ibu yang gelis pakai skincare.
Ngesekolot macet, menak di kulit teh pisah. Oh, aku kayak di medak 5 cm atau anggar we ngesekolot mah kulit jeung medak pisah kan. Lalu anak muda kan yang ada di situ kan masih reci rapi ya. Kalau ngesekolot mah beda Pak. Kulit di mana, medak di mana. Pisah aja, itu kamu jangan bongsor. Persis dodol bukan. Ngesekolot malam bangun ngaca doa. Allahumma kama hasan al-khalqi wa hasin mulki, Allah perbagus wajah dan rupaku maka baguskan pula akhlakku. Ulah sibuk kabar-kabar rapihan bener tapi sibuk rapihan akhlak kurang. Itu kan doa udah dianggap remeh Pak. Ya Allah perbaguslah wajah dan rupaku maka baguskan pula akhlakku. Kan lo banyak sekarang orang yang sibuk merapikan wajahnya saja tapi tidak dirapikan akhlaknya, benar. Oh banyak ibu-ibu Pak kadang-kadang masih goreng akhlak asal bener tuh. Ada di sini yang yang berani sama suami ada ibu-ibu yang berani sama suami ada, ayah nggak ada kayaknya kok, pura-pura, benar tuh, atau kan kelihatan, makanya saya perhatikan di sini banyak kayaknya bapak-bapak yang takut sama istrinya ya, ada suami takut istri ada, oh ada nih Pak Menteri, kalau ada suami takut istri nggak apa-apa, itu ngurangin azab di akhirat lantaran di dunia sudah diazab sama istrinya. Naon Pak supaya orang aja bulan. Ibu, makanya bu ya dengan kerja Pak, ini kan saya paling sering kalau zaman ibu-ibu orang makan ibunya. Mohon maaf Pak, soalnya ini yang kurang bersyukur kebanyakan perempuan Pak. Bukan kata saya, kata Nabi. Yang suka ngaji pasti pernah dengar ada keterangan ini. Nanti itu bu di neraka kebanyakannya perempuan, benar tak? Ditanya sama sahabat ya Rasul, kenapa di neraka kebanyakan yang perempuan? Kata Rasul, pertama, kebanyakan di kalangan perempuan lah yang ukur iman. Dua, kebanyakan di kalangan perempuan atau para istri yang durhaka terhadap suami. Makanya di neraka kalau ada wewe. Terus kata ibu-ibu, Ustaz, kalau di neraka kebanyakan yang perempuan, berarti di bapak-bapak di surga. Nggak mau pasti lihat di surga nggak ada itu bapak-bapak. Ternyata pasti cross-check, ternyata di bawah ibu-ibu kalau di jangan senang dulu Pak, dan lain. Tapi jujurnya begitu Pak, kata Nabi, kebanyakan neraka perempuan kenapa? Kebanyakan di kalangan perempuan yang ukur nikmat Pak. Ini saya punya jamaah Pak, ukur nikmat jamaah saya ibu-ibu. Si ibu-ibu ini punya suami, cuma suaminya kurang ganteng, jangan jelek, kurang ganteng. Protes sama Allah, ngomongnya begini, ya Allah, kenapa saya punya suami itu kok jelek, hitam, pendek, dipotong dari kepalanya doang. Kenapa ya Allah? Gitu. Itu kan protes kau. Saya kan pengennya tuh punya suami yang ganteng, yang glowing, kayak yang lagi ngomong di depan. Lumayan lah ya sebenarnya. Tapi terima, syukuri, punya suami seperti apapun syukuri, jangan protes sama Allah, benar nggak? Ibu justru punya suami mendingan yang jelek, jangan yang ganteng, beneran. Justru punya suami ganteng mati, ibu mati. Istri saya aja mati itu, banyak yang mau. Dengan yang jelek, ganteng bakalan peor, cantik bakalan peor kan? Berarti cantik bakal peor, bakal jelek, ganteng juga bakal peor, bakal jelek. Makanya punya suami mah dengan yang jelek, apa yang mati jelek terus. Seberapa syukur baik Allah, bersyukur sama Allah. Ibu, bu. Nih contoh syukur lagi, contoh ibu dikasih uang belanja sama suami 1 hari 1 juta, terima. Yang 1 hari 1 juta ada? Oh nggak ada ya? 500.000 sehari nggak ada. Makanya kawin sama Ustaz. Oh kalau lain bapaknya. Apa yang bulan puasa? Makanya termasuk yang paling yang saya inginkan itu Pak, setiap semua bulan dijadikan bulan Ramadan. Bukan Nabi saya juga menginginkan semua bulan dijadikan bulan Ramadan. Aku kan mau order Ramadan. Aku bertemu kuliah taraweh, kuliah subuh, kuliah lain, belum cair kawinnya. Alhamdulillah, berkah. Ramadan itu bulan berkah. Baik, jadi syukur sama Allah. Udah ya, kelamaan ya. Udah kelamaan. Kan jatahnya sedikit Pak, katanya Ustaz 5 menit aja, ini lebih dari 5 menit berarti lembur maksudnya. Ya, mohon perhitungan ini Pak DKM nih. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan keluasan rezeki sama Allah sehingga kita bisa beramal soleh. Tadi alhamdulillah Pak, termasuk amal soleh itu tadi yang nyumbang buat buka bersama ya, nasi kotak itu 100 bok, alhamdulillah masya Allah berkah. Di sini tuh termasuk
masjid yang makmur menurut saya Pak. Kenapa? Karena lihat buka bersamanya ramai, ibu-ibunya diawali dengan sholawat dulu tadi ya, marhaba, ada kuliah, ada ceramah, itu luar biasa Pak. Terus makanan juga berlimpah-limpah sampai apa dijin berkat buat ustaz segala cuma gitu. Kayaknya sih ada apa ya? Bagian apa gitu? Saya mau menunjukkan aja mereka. Ada nasi. Alhamdulillah, inilah amal soleh kita. Maka jangan kecil hati yang nyumbang buat acara takjil ini. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ibu lagi datang bulan yang puasa, siapin makanan, siapin buat buka buat yang puasa. Itu pahalanya sama dengan orang yang puasa. Luar biasa kan? Banyak apa wasilah untuk menggapai rahmat Allah, untuk menggapai pahala itu banyak sekali apa di bulan Ramadan. Ya, salah satunya apa yang kita infakkan, kita sedekahkan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi ini menjelang 10 hari terakhir Pak, banyakin sedekah. Jadi saya kan lagi bangun majelis taklim sama pesantren. Jadi makasih tahu doang ya. Kasih tahu ya Mak. Di sebelah insya Allah bulan Syawal saya bocor lantai 2. Itu anggarannya kecil sih, cuma 1,3 miliar. Kecil lah. Coba kalau satu orang 10 juta aja, selesai, udah enggak? Aku seorang 10 juta itu banyak nih per orang. Ini kan kaya-kaya kan? Atau Pak, dengar ngomong gitu. Pak, duit yang ada di lemari, duit yang ada di ATM, duit yang ada di kantong, belum tentu rezeki kita. Bisa jadi ada yang rampok, tapi setiap yang kita infakkan, kita sedekahkan, itu rezeki kita yang kita temukan di akhirat. Betul nggak? Pak, mohon maaf, kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekahnya, kata Nabi. Nanti tuh Pak, di akhirat kata Nabi, matahari di atas kita 7 hasta, 7 begini, dekat sekali. Maka banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri saking panasnya. Tapi ada orang yang tidak akan merasakan kepanasan. Siapa mereka? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Maka jangan saya kalau sedekah itu yang akan kita temukan di akhirat. Ini saya kasih tahu doang, saya mau ngecor nanti bulan Syawal. Minta saya yang kasih tahu doang. Ya investasi akhirat lah Pak, benar ya? Itu yang kita temukan ya dengan insya Allah. Pak, saya satu lagi nih, saya nambahin ya dikit. Nanti nih, ini terserah Bapak mau percaya atau tidak percaya ya. Ini kata Allah dalam Quran. Nanti itu banyak di kalangan orang Islam yang nyesal di akhirat ketika sudah mati. Dia bilang begini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia ngomong gitu Pak. Ya Allah, hidupkan kami kembali ke dunia sebentar saja ya Allah. Untuk kali ngomong gitu. Untuk apa? Dia kalimatnya. Fa as-saddaqo. Niscaya kami akan bersedekah ya Allah. Coba lihat. Kenapa ayat ini menunjukkan sedekah, bukan sholat, bukan puasa, bukan berhaji, tapi sedekah. Ternyata sedekah tidak kalah penting dari yang lainnya. Ini ayatnya Masya Allah dalam surah Al-Mulk itu. Coba lihat. Ya Allah, hidupkan kami kembali ke dunia sebentar saja ya Allah. Niscaya kami akan bersedekah. Kenapa ayat ini menunjukkan sedekah? Menurut Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji dalam kitab tafsirnya, kenapa ayat ini menunjukkan sedekah? Pertama, sedekah meringankan sakaratul maut. Pak, sakaratul maut sakit Pak. Kalau nggak percaya sok sakit dulu sakit. Sakit. Nabi saja mengatakan, wahai Jibril, apa itu wahai Jibril? Sakit sekali wahai Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasul, ini yang disebut dengan sakaratul maut wahai Rasul. Kok sakit sekali wahai Jibril? Apa kata Jibril? Ya Rasul, ini sudah aku ringankan 70 kali lipat dibandingkan yang lain ya Rasul. Masih merasakan sakit. Nabi sudah diringankan 70 kali lipat masih merasakan sakit. Apalagi kita nanti di Allah, nggak tahu nanti kita kayak gimana. Maka sedekah kata Imam Ibnu Qayyim meringankan sakaratul maut, bukan menghilangkan, meringankan. Satu, yang kedua, kenapa ayat ini menunjukkan sedekah? Kata Imam Ibnu Qayyim, lantaran lampu yang paling terang di alam kubur sedekah. Pak, mohon maaf, kita kan dikubur itu 2 meter kali sekian, ditutup pakai tanah, pasti gelap Pak. Walaupun dia tukang PLN, gelap. Kalau nggak punya amal soleh, gelap. Ternyata sedekah itu lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim,